Abdullah bin Husain bin Thohir itu bukanlah bentuk isbat atau pengakuan beliau bahwa penulis kitab Sulam Taufik itu keturunan Nabi Muhammad SAW, karena beliau juga menyebutkan Sayyid kepada Imam Al-Ghazali. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa penyebutan kata Sayyid itu bukanlah gelar sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi sebagai pengakuan terhadap orang yang menjadi panutan umat. Itu teman-teman ya. Nah, apalagi di dalam semua kitab-kitab nasab dari mulai abad pertama zaman Sayyidina Umar ibn Khattab sampai sekarang, tidak ada kitab-kitab nasab itu yang menyebutkan gelar keturunan baginda Rasulullah SAW dengan gelar Habib ataupun Habibah. Tapi yang masyhur itu adalah Sayyid dan Syarif dan Sayyidah. Ya. Bahkan Syarif dan Syarifah saja itu sangat jarang sekali tertulis dalam kitab-kitab nasab. Yang lazim digunakan oleh ulama ahli nasab itu adalah Sayyid dan Sayyidah gitu. Nah, adapun pernyataan Ki Haji Maimun Zubair ketika menyatakan bahwa Habaib itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, ternyata setelah kami telaah merujuk kepada video ya yang viral itu, beliau itu menyebutkan Wali Songo, bukan Ba'alawi gitu loh. Nah, adapun pernyataan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani juga bukan format isbat nasab gitu loh. Akan tetapi hanya lebih kepada sekedar kalam maddah gitu teman-teman. Itu ya. Gus, kemarin itu saya menemukan ibarah, cuman nggak tahu nih ininya kitab mana, saya belum tahu, mengenai lakofnya mereka. Yang pertama itu adalah imam, ad-daur awal itu adalah imam, ad-daur sani itu adalah syekh, ad-daur salis itu adalah habib, yang keempat baru sayyid. Kalau aku lihat dari itu adalah bentuknya dalam bahasa Arab, cuman dalam bentuk ibarah. Kalau bentuk yang aku lihat lakof seperti itu, kayaknya memang penyebutan desain seperti itu memang ada rencana, Gus. Karena dulu imam, Ubaidillah gitu kan, kemudian dihabisin, maksudnya dibantah menjadi syekh, dibantah juga menjadi habib, seperti itu ya, dibantah juga sekarang kan sudah menjadi sayyid, seperti itu. Lakof-lakof seperti itu memang kalau aku lihat itu kayak ini, Gus, kayak desain awal memang merencanakan seperti itu. Ya, terlepas itu rencana, ya itu terlepas rencana mereka atau bentuk konspirasi mereka. Ya, tapi kan tetap kita harus merujuk kepada standar keilmuan. Dari mulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab yang membuat kitab induk yang pertama di bidang ilmu nasab yang dikenal dengan Diwanul Ataya, itu tidak pernah ada kitab-kitab nasab itu sampai sekarang nih yang menggelar zuriyahnya Kanjeng Nabi itu dengan gelar Habib maupun Sayyid, mau Habib maupun Habibah. Tapi yang masyhur itu apa? Sayyid dan Sayyidah. Syarif dan Syarifah saja itu jarang ditemukan di kitab-kitab nasab itu. Yang masyhur itu adalah Sayyid dan Sayyidah gitu. Artinya apa? Walaupun kitab-kitab internal Ba'alawi menyebutkan seperti itu, ya, kita harus kembali kepada qaedah. Qaedahnya bagaimana? Falaisa kullu ma yuktabu sahihan. Maka tidaklah semua yang tertulis itu benar adanya. Walaisa kullu ma yuktabu yuradu minhul maksud. Dan tidak semua yang ditulis itu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh si penulis, gitu loh. Makanya ketika kita membaca sesuatu, ya, itu harus ada korinah-korinah, ada data-data pendukung, agar supaya kita tidak salah memahami, gitu loh. Gitu teman-teman. Mereka ini sudah dilakukan semua, ada masa pertama imam, leluhur mereka imam, habis itu ada juga syekh, habis itu iya, tidak ada harganya itu, tidak ada harganya, tidak ada nilainya itu.
Karena gini loh teman-teman ya, kenapa saya katakan itu? Hafalkan kaidah. Karena dengan menghafal kaidah, maka panjenengan itu bisa menilai apakah kalimat yang Anda baca itu benar atau salah. Tapi kalau Anda tidak paham kaidah, nanti Anda akan kebingungan di situ. Artinya begini, setiap pernyataan, setiap tulisan, setiap perkataan yang tidak sesuai dengan kaidah, maka jelas itu tidak akan benar. Itu teman-teman. Ya. Nah, termasuk tadi yang kita bahas, ya. Pernyataan-pernyataan dari para ulama ketika mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu sabit bil ijma', itu sudah salah. Karena apa? Karena menyelisihi kaidah. Di dalam perspektif ilmu nasab tidak dikenal istilah ijma' dan tidak dikenal istilah asoh, gitu loh. Makanya di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab itu wa yambaghi ala bahithil ansab, dan seyogyanya bagi setiap pemerhati silsilah nasab alla yuqaddisan nususah, hendaknya tidak menganggap benar keterangan-keterangan yang ada. Fakullu nassin ada kalamillahi wa hadis Rasulih sallallahu alaihi wasallam fahuwa yakhda'u litahqiq wa tadqiq. Karena selain firman Allah dan hadisnya Rasulullah, maka itu harus diteliti dan dicermati, dikoreksi benar dan tidaknya. Jangan kita itu menganggap bahwasanya pernyataan para ulama itu pasti benar, karena para ulama itu tidak punya sifat maksum sebagaimana Nabi dan Rasul yang bersifat maksum, tidak mungkin salah, pasti benar. Kalau pernyataan ulama itu bisa saja salah, gitu loh. Kenapa? Ya karena itu menjadi nubuah, menjadi bukti kenabian bahwasanya selain Nabi dan Rasul itu besar potensinya melakukan kesalahan dan keluputan di dalam setiap penelitian dan pernyataannya. Gitu loh teman-teman. Iya. Jadi memang pada dasarnya sudah disampaikan, sering disampaikan bahwa kemuliaan manusia itu kan bukan semata berdasarkan nasab. Bahwa nasab itu ada sisi kemuliaannya sudah diakui oleh kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Yang jadi pembahasan kita hari demi hari ini kan memang ketika orang itu mengakui bernasab sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang selalu kita kawal pertanggungjawabannya, yang sampai hari ini menjadi perdebatan panjang, bahkan saling bahasanya tadi saling framing, saling menjatuhkan. Maka ya jangan kita ini terlalu menyalahkan orang-orang yang membahas nasab, karena nasab ini ya harus kita bahas karena terkait dengan ketersambungan nasab orang-orang yang mengaku tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa dimanipulasi ketika seseorang itu mengaku nasab Rasulullah, kemudian dia menjadi tokoh atau menjadi seseorang, dia bisa memanfaatkan kemuliaan nasab Rasulullah yang menurut dia tersambung kepadanya untuk kepentingan individu atau kepentingan kelompok atau kepentingan gerakan-gerakannya. Mungkin seperti itu. Baik, silakan teman-teman yang lain, monggo. Nah, kok pada diem ini? Monggo silakan teman-teman. Tadi saya
mengikuti Komal siapa tadi siang, ada Sambil Butter juga, itu ada yang menyatakan bahwa kalau cuman untuk mengabaikan nasab Ba'lawi itu mudah saja, tetapi untuk membuktikan bahwa makam-makam Wali Songo apakah benar itu, yang misalnya kayak Syekh Jalaluddin atau siapa itu benar, itu tidak cukup dengan manuskrip, tapi harus dengan artefak gitu kan. Kemudian menyinggung tentang apa yang dinyatakan oleh Naat tentang jalur Wali Songo ke Syekh Samsudin Ajal. Nah, ada yang menyatakan Komal siapa ya tadi, Bang Sam ada. Itu cuman Bang Sam ngasih kata penutup bahwa diskusi Cilacap itu nanti hanya untuk menyelesaikan perselisihan nasab Ba'lawi. Komal siapa tadi ya? Siapa namanya tadi? Siang tadi. Pagi lah sebelum zuhur. Sudah dibahas berkali-kali itu, malah saya bahasnya itu. Kenapa males bahasnya? Bikin emosional. Orang nggak ngerti kaidah isbat nasab kok bicara gitu. Apalagi sampai menyalah-nyalahkan orang lain gitu. Iya, pakai artefak gitu katanya. Harus hasilnya pakai artefak apa kok dikaitkan sama artefak. Tapi ternyata ujung-ujungnya bahasanya kayak dia seolah-olah udahlah Ba'lawi nggak usah dibahas karena sudah lengkap gitu. Tapi kenyataannya dia kayak belain supaya Ba'lawi itu nggak diutik-utik gitu. Perasaan saya sih tapi. Terus dia yang dipertanyakan Wali Songo gitu. Kok malah bahasnya ke Wali Songo. Bahkan di sini tadi di tapping itu bilang Wali Songo itu ada 6 gonta-ganti ya, bagaimana maksudnya itu? Siapa tadi yang nulis? Dan Mas, kita fokus ke kajian yang sudah dibuat tema ya. Kita di Ba'lawi ke kajian temanya, bukan ke Wali Songo. Ditunda dulu yang begitu, di mute dulu, ganti yang lain bahasan. Oke? Teman-teman yang lain silakan dinarasikan berkaitan dengan kajian Gus di malam ini. Pertanyaan-pertanyaannya disiapkan atau ada narasi-narasi yang berkaitan dengan kajian nasab, ya silakan. Ayo Bang Matnizan, Bang Suara Alam, Bang Muntaha, Bang Denmas, Syekh ada di sini. Jangan Gimana? Disuarakan. Gus Alam. Gus Jalan Setapak. Kabarnya gimana Gus? Nggak gini, ini kok putus-putus, parah putus-putus, nggak. Ya karena dengerannya bukan karena tiket kilo depak, mau tiket depak ini kan harus putus nih. Beres bos, beres jagoatin. Nggak, ini nggak putus-putus. Nggak, bagi teman-teman gini. Nggak, memang yang masuk ke roomnya Gus Hasan. Nggak, Gus gini loh Gus. Yang masuk ke roomnya Gus Hasan, tolonglah jangan bahas mengenai masalah dari pribadinya Gus Hasan, masalah kayak tadi itu. Jadi biar gak di framing nantinya, kita cukup bicara. Boleh putus, boleh. Putus Gus, putus.
Lanjut. Nggak putus terus. Dengar kok, dengar. Kedengaran. Lanjut bang, jelas suaranya bang, nggak putus bang. Bang Mat Nisan, itunya Perasaannya jenengan aja itu Bang Wadisan. lanjut, ayo. Tadi udah Terkait Bang Mat Nisan. Karena kalau ngobrol di roomnya Gus Hasan kan saling mendengarkan, bukan saling bicara, seolah-olah putus. Iya betul. Jadi begini teman-teman ya, kalau bicara tentang peninggalan sejarah, memang betul di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab itu pada halaman 101 ya, pada bab Subutun Nasab inda ulama'in nasab ya, isbat nasab menurut perspektif ulama ahli nasab. Wa yathbutun nasabu bil alamatil wadihat ya, tetapnya sebuah nasab itu bil alamatil wadihat, dengan beberapa tanda-tanda al wadihati yang jelas, wa bil bayyinati tsabitat, dan dengan keterangan-keterangan yang valid gitu loh. Artinya apa? Ya. Jadi kalau misalkan ada benda arkeologi peninggalan sejarah tapi bertentangan dengan keterangan-keterangan yang valid, nah maka ini solusinya seperti apa? Karena wawu di situ, wawu atofnya itu wawu ma'iyah. Artinya apa wawu ma'iyah itu? Nah, dalam perspektif ilmu gramatika bahasa Arab, ketika ada wawu atof ma'iyah, itu artinya antara artefak dengan catatan nasab yang valid itu harus seiring sejalan, tidak boleh bertentangan. Gitu loh. Gitu teman-teman. Karena apa? Karena catatan ulama nasab yang valid itu ya, itu tidak bisa dikalahkan oleh benda-benda peninggalan sejarah. Logikanya bagaimana? Begini misalkan ya. Misalkan saya orang Madura. Saya ini orang Madura, tapi saya ini lama tinggal di wilayah Jakarta. Ya, sementara di Jakarta ini itu didominasi oleh dua suku, yaitu suku Betawi dan suku Sunda. Di mana Betawi itu punya golok ya, punya senjata golok gitu, ciri khasnya Betawi itu. Nah, ciri khasnya orang Sunda itu punya